Kabar nih? Ini bukan Barbara, kalau ini Yasmin. Yasmin, Nanti iya. Barbara kita ada sesinya lagi ya. Oke, siap. Nanti gue lagi apa gitu-gitu. Terus apaan sih lo Yas gitu-gitu kan. Ini bukan Yasmin, ini tuh Barbara dong kalau bukan Kok Barbara. Oke. Hai, apa kabar? Baik. Senang Wah, banget gila Barbara sih. ada di sini, building better brand. Hai, welcome to Bincang Balkat Season 2. In this season, we talk about creativity, business, and great people behind the scenes you might not know. So, let's get started with me, Hari, as the new host of Bincang Balkat Season 2. Oke, jadi kalau mungkin lu pada ngeh dengan sosok orang yang bisa berubah-ubah, itu mungkin disebutnya dengan personal branding. Contoh misalnya seperti Nikita Gina dengan si jengkelinnya. Nah, kali ini di depan gue udah ada Yasmin, aka Barbara ya. Yes. Oke, Barbara, apa kabar nih? Ini bukan Barbara, kalau ini Yasmin. Nanti iya. Barbara kita ada sesinya lagi ya. Oke, siap. Nanti akan gue Boleh, tampilin, oke? boleh. Oke, Yasmin, apa kabar Yasmin? Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, boleh diperkenalkan diri nggak Yasmin? Background lu apa dan gimana dan lain. Nama gue Yasmin Alvina. Dulu gue kuliah S1 itu jurusannya Performing Arts Communication. That's why gue suka teater dan seni. Alright. Terus lulus dari S1 itu gue nggak terjun langsung di dunia seni, melainkan gue malah bergabung di dunia broadcast di televisi. Gue akhirnya jadi reporter di salah satu stasiun TV berita pertama di Indonesia, pasti tahu. Yeah. Logonya. Itu gue jalanin jadi reporter 2 tahun awal, terus 2 tahun belakangannya gue siaran di studio jadi news presenter. News anchor. Yes. Okay. Terus habis itu kurang lebih ya 5 tahun gue di sana. Terus gue resign, gue ngambil S2. Habis itu gue ambil job freelance, terus gue mulai. Jadi tuh dulu pas gue di TV itu gue ngerasa kayak ada yang hilang dari gue karena gue jarang berekspresi berteater gitu-gitu kan. Terus akhirnya sempet sih pas gue kerja di TV gue bikin suatu project teater sama temen-temen dan gue kayak ngerasa kembali ini gue banget nih kayak gitu kan. Terus abis itu setelah resign dari TV itu gue coba explore lagi kan. Gue kuliah marketing communication, itu juga salah satu tujuannya gue mau selain di TV gue nih bisa apa lagi ya gitu. Kayak gue butuh nge-branding diri gue deh. Makanya gue ambil jurusan Markom waktu gue resign dari TV itu. Terus makin kesini gue makin oke nih gue mau balik lagi ke dunia seni yang bener-bener gue cinta dari dulu gitu. Dan akhirnya dari gue sering-sering bikin konten karena kan sekarang dunia digital lebih ini ya dibandingkan dengan panggung teaternya gitu kan lebih dilihat gitu. Akhirnya udah gue bikin konten segala macam. Orang-orang ini kayak si Yasmin bukannya dulunya ini ya presenter ya kok gini sih shifting ya? Shifting komedi gini gitu. Nah dari situlah akhirnya gue mulai menseriuskan gitu personal branding gue. Bisa jadi serius, bisa jadi gila. Oke, awal mulanya gimana sih? Awal mulanya kok bisa ketemu dengan sosok Barbara? Oke, sebenarnya Barbara tuh ini sih kayak cerminan gue di usia gue waktu belia. Jadi gue di umur berapa umur SMP, SMA, kuliah awal-awal gitu kan. Jadi udah remaja ya. Jadi gue nah itu tapi ditarik lagi. Mendingan dari kecil apa dari situ ya? Ada sejarahnya juga dari kecil. Oke, menarik nih. Coba dari kecil deh. Dari kecil itu gimana? Kalau dari kecil, dulu tuh nyokap gue ngelihat gue nih kayak nih anak kok kayaknya diem banget ya gitu, sendu banget sih nih anak gitu. Nyokap gue tuh berusaha untuk cheering up gue gitu, gue digoda-godain, kayak gitu kan. Terus kayak, kayaknya nih harus gue masukin sanggar nih, nyokap gue bilang gitu. Ya umur 4-5 tahun gue dimasukin sanggar tari, acting, fashion show kayak gitu-gitu. Nah mungkin dari situ gue mulai suka ya sama dunia seni.
Tapi kan seiring berjalannya waktu kan kan disibukkan dengan sekolah, kegiatan apa segala macam yang nggak fokus banget ke dunia itu gitu. Tapi akhirnya karena gue masuk sanggar itu gue jadi punya keberanian dan punya apa sih istilahnya banci tampil lah gitu. Istilahnya Oke. jadi seperti Iya, itu iya. gitu. Berhasil lah tuh nyokap gue. Nah dari situ gue juga akhirnya sama teman-teman gue yang nyaman nih, yang gue udah anggap sahabat banget, gue bisa ngebanyol, rese, ngelawak gitu. Tapi emang gue kalau sama orang baru gue Masih tertutup masih gitu loh, tertutup gitu ya. tertutup gitu. Jadi emang dari dulu gue sering dibilang Yasmin tuh kalau baru kenal tuh ya jutek, sombong, kayak menutup diri. Tapi giliran udah kenal dia bisa juga loh melakukan hal-hal yang lucu, yang kocak segala macem gitu. Nah akhirnya kayak gitu teruslah berjalan sampai akhirnya gue masuk tuh kuliah kan di Performing Arts. Habis itu lulus dari kuliah itu yang ambil TV tadi, lumayan agak bingung jati diri nih. Bingung nih mau kemana. Kok diri gue yang dulu tuh hilang ya gitu. Sedangkan gue di TV tuh kerjaannya kan Serius liputan banget. politik, Iya, benar. liputan isu-isu nasional segala macam, dan tampil di depan kamera dengan sosok yang sangat serius dan penuh wibawa gitu kan. Nggak mungkin dong di TV berita aneh-aneh gitu, nggak mungkin gitu. Ya udah akhirnya lu resign habis itu? Ya resign dari situ, terus mulai ngorek-ngorek diri gue yang dulu lagi, dan akhirnya gue berpikir kenapa nggak gue tonjolin aja ya sisi gue yang dulu waktu gue belia, dimana gue tuh dulu banyol sama teman-teman gue gitu. Walaupun ada pergolakan batin juga, gue ada malunya juga gitu. Ada kayak malu gitu, tapi ya udahlah gitu. Ini kan untuk kepentingan seni juga gitu. Setelah gue itu kan sebuah art gitu. Ya udah akhirnya keluarlah karakter si Barbara ini yang gue mikir ini masa kecil gue nih. Dulu tuh gue tuh sebanyol ini sama teman-teman gue gitu. Tapi bukan berarti karakternya tuh dulu kayak gitu ya, itu kayak exaggerate aja, gue lebih-lebihin gitu. Si Barbara ini adalah karakter yang gue lebih-lebihkan dari karakter gue yang emang ya ceria sama teman-teman tuh bercanda mulu gitu-gitu. Ya sehari-harinya mas kayak gini-gini aja, cuma ada iseng-isengnya gitu. Nah, kalau Barbara itu gue lebihin dari itu, dari cara ngomong, cara berlenggak-lenggok, ekspresi, rambut segala macam, ya untuk membedakan sama diri gue sehari-hari gitu. Kenapa namanya Barbara sih? Itu tercetus penasaran begitu sih. aja. Penasaran tercetus sih. begitu aja, itu juga tercetus begitu aja. Gue pertama kiranya itu karena telenovela gitu loh. Mungkin terinfluence dari situ juga ya, karena dulu gue Emang lu suka nonton? Suka banget. Oh iya? Marimar, Maria Mercedes, Rosalinda. Itu semua gue makanan gue waktu kecil itu benar-benar. Mungkin terinfluence dari situ, cuma maksudnya waktu itu kayak ceplos gitu aja, kayak misalkan gue lagi iseng nih sama teman-teman gue lagi apa gitu-gitu. Terus apaan sih lo Yas gitu-gitu kan. Ini bukan Yasmin, ini tuh Barbara gitu kan. Itu kayak gitu aja langsung gitu. keluar natural gitu aja, namanya Barbara gitu. Apa mungkin ada efek barbarnya juga kali ya kan dia ini yang kan barbar banget ya orangnya. Itu juga mungkin gitu. Terus ya udah akhirnya dulu mah nggak gue seriusin kan Barbara, ya udah gitu aja. Tapi makin lama akhirnya gue pikirin banget, dari fashionnya, make upnya, gelagatnya, bajunya, signaturenya, akhirnya jadilah Barbara yang sekarang. Oke, kan dengan Yasmin dan Barbara itu agak lumayan berbeda ya, istilahnya. Yang membedakan si Yasmin dan Barbara mungkin dari segi pakaian mungkin salah satunya, terus dari cara ngomong mungkin, terus dari attitude-nya mungkin. Iya sangat berbeda banget kan ya. Karena orang-orang kalau misalnya lihat kayak suka geleng-geleng kepala gitu loh, kok bisa sih gitu, kok beda banget. Gue ngelihat ini gitu kayak dua orang yang berbeda gitu, kayak dua orang yang berbeda. Respon orang-orang kayak gitu pasti. Terus kalau misalnya lu pernah kayak stagnan di sosok Barbara? Enggak. Gue tahu itu kebutuhan entertainment aja, kebutuhan seni, dan ya udah ketika gue udah kelar ya balik lagi seperti secara biasa. nggak sadar gitu pernah nggak? Nggak juga. Nggak pernah. Nggak pernah ya, bisa ya.
Gimana sih caranya bisa kayak gitu tuh, bisa shifting on off gitu? Di tombol lu ada tombol on off-nya atau gimana? On off-nya kayaknya di wig-nya deh. Begitu gue udah pakai wig, Oh, udah beda. udah beda gitu. Apa ya? Karena mm, nggak bisa gue nggak terfikirkan juga tiba-tiba jadi Barbara. Coba Cak, emang pernah Cak tiba-tiba jadi Barbara terus gitu? Enggak kan? Emang itu keperluan hiburan aja. Heeh. Terus kalau emang dibutuhkan, kadang-kadang kalau teman-teman suka request nih, sebenarnya kan Barbara itu kan cuma ada di sosial media gue doang kan. Terus tiba-tiba ya teman-teman yang itu, yes, ntar kita ketemuan, lu jadi Barbara dong gitu. Oh iya, jadi lu bakal Nah, pakai Jadi gue wig gitu pakai kayak semuanya? gitu. Oh iya, di tempat Awalnya, umum? iya tempat umum. Oh, Gue awalnya ini banget sih, apa? malu ya? malu lah pasti. Eh, Tapi udahlah cek ombak gitu kan. Cek ombak. Kan pengen tahu kan, walaupun sekarang Barbara maksudnya belum terlalu muncul di permukaan gitu, tapi setidaknya gue pengen ngetes gimana sih respon orang yang gue nggak kenal gitu. Mungkin aja kan kalau misalkan namanya teman-teman yang gue kenal, ya pasti dong mereka ngedukung Iya, apa dan udah gitu terbiasa kan, akan udah hal terbiasa itu. gitu. Oh, Gimana sih benar, ini kalau benar. misalnya gue lihat orang yang nggak kenal gue, ujuk-ujuk tiba-tiba ada sosok kribo heboh gitu, gimana tanggapan mereka gitu. Akhirnya gue coba tuh naik mobil online itu gue kontenin Oh juga. iya? Alhamdulillah bapak ininya drivernya baik. Kamu siapa sih Dek? Siapa namanya? Terus ya udah gue ladenin aja sambil gue Adekin rekam-rekam ngobrol aja. gitu. Ya udah rame situ. Jadi ya nggak ada yang kayak gue tiba-tiba ke bawah jadi Barbara terus-terusan. Itu nggak ada sih. Yang benar-benar gue tahu itu akan muncul ketika diperlukan aja Itu akan muncul ketika diperlukan. Oke. dan diminta. Diminta sama teman-teman ya Ya, biasanya buat ya. temen. Atau kalau lagi ada kerjasama kerjaan sama sih, brand gitu kan. Kadang juga brand mau dong Barbara, gue butuh sosok yang dramatis nih, mau deh gitu. Oh, si Barbara ini bisa dramatis juga? Iya kan, Atau cuma maksudnya cheerful aja? dramatis as in ekstra dengan ekspresi segala macam gitu, bukan dramatis yang Nangis, nangis-nangis gitu mewah ya. gitu, Maksudnya butuh sosok yang kocak, yang nyentrik gitu kan Barbara kan gitu. Jadi ya udah. Oke. Jadi boleh dibilang, oke, let's say mungkin dalam sehari deh, sosok Barbara ini lebih sering keluar yang mana? Si Yasmin atau si Barbara? Ya jelas Yasmin. Kan siapa Jelas tahu Yasmin. Tapi saking nggak gini. mendalaminya gitu Tapi loh gini, dalam maksudnya sehari. gini, apa namanya? Gue kalau sama teman-teman gue gitu yang udah bener-bener kenal gue dari gue bocah lah umur 11-12 tahun gitu ya. Tanpa gue harus shifting jadi Barbara, mereka tuh tahu gue emang ngocol dari dulu gitu. Oh iya. Iya maksudnya tapi bukan dalam bentuk Barbara ya, emang gue apa gue komentarin, gue ngelawak ini apa kayak gitu-gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, jadi gue punya circle pertemanan di mana gue juga punya personality yang berbeda-beda yang gue tunjukin ke teman-teman gue. Gitu. Jadi kalau misalkan sama teman-teman SMP sama SMA nih, mereka udah tau lah iseng-isengnya gue gitu. Kan keluar tuh kayak gitu. Nah teman-teman gue di TV kenal gue lebih dulu, sosok gue yang udah serius kayak gini lah gitu, yang profesional gitu kan. Jadi ya mereka lebih terbiasa dengan gue yang seperti ini gitu. Tapi dia juga tahu si Yasmin nih ada sisi-sisi nyentriknya, dia tahu gitu. Cuma beda aja ininya karena ya kebiasaan kita beda, apa namanya yang diomongin juga beda. Dulu kan kalau masih bocah kan kayaknya gitu nggak sih, setiap orang mungkin ya dari kecil sampai gede kan, semakin gede semakin ada malunya gitu kan. Anak kecil kan dulu lebih polos, lebih apa gitu, lebih nggak mikirin sih. Apalagi sekarang dunia sosmed kayak gini, banyak netizen berkomentar yang ini kan jadi lebih antar dikomentarin gitu kan. Nah, sosok gue waktu remaja dulu tuh bodo amat gitu kan. Sekarang kan makin tua makin mikirin Overthinking dari gitu mana, ntar diinin orang apa gitu. Jadinya ya ke shape sendiri sih, jadi lebih dewasa juga gitu. Tapi by the way soal netizen, ada netizen yang berkomentar buruk kan tentang lu pada saat pertama kali keluar sosok Barbara ini? Berkomentar buruk, dulu gue pernah collab sih sama ada media lah gitu ya, bikin konten Barbara. Komennya itu 60 positif 40 negatif. Kenapa tuh?
yang negatif ya paling berisik nih siapa sih gitu, ganggu gitu-gitu, kayak gitu aja tapi sih. itu secara nggak langsung kayak oke, berarti pesan yang lu pengen nyampein sebagai personal brand lu sebagai Barbara nyampe dong. Iya, Harusnya kan, bukan yang negatif dalam artian gimana-gimana. oh enggak, ya paling kayak gitu ya. Hmm. Iya gue juga mikirnya ya berarti si Pesan ya si Barbara ganggunya ini nyampe, Nyampe. berarti actingnya Nyampe, dapet gitu kan, kayak gitu. bener. Iya. Oke, tadi kan kita ngomong tentang si Yasmin dan sosok Barbara ini yang lumayan jauh berbeda lah ya. Gue mau tanya tentang personal branding dari si sosok Barbara sendiri ini. Seperti apa sih personal branding dari sosok Barbara ini sebenarnya? Dari mana awalnya? Awalnya tuh lu kenapa? Oke, gue pengen personal branding tentang Barbara deh. Kenapa lu memilih ke Barbara? Kenapa nggak memilih ke Yasmin aja yang lu personal brandingin gitu? Oh enggak sih. Jadi gua akhirnya memilih personal branding satu kesatuan ini adalah sosok yang memiliki keduaan itu, duality itu. Jadi gue memilihnya ke situ gitu, bukan hanya Barbara terus Yasminnya gue diemin gitu kan. Jadi karena memang gue suka teater itu tadi dan gue juga seorang mantan presenter TV, kayak kenapa enggak ini gue karyakan aja ya dua-duanya gitu loh, dari sisi art gue dan dari sisi public speaking gitu kan, profesional dan public speaking segala macam gitu. Jadi ya udah dari situlah gue mulai tuh bikin foto yang samping-sampingan berdua gitu kan. Terus gue juga gue membuat seolah-olah di sosial media gue bahwa Yasmin dan Barbara ini adalah dua orang yang berbeda gitu. Jadi bukan kayak gue mau jadi Barbara dulu gitu, gue nggak kayak gitu gue jadi seolah-olah kayak aduh nih si Barbara nih lagi rempong gini jadi kayak bertuju ke kayak berlawanan gitu loh, kayak tektok gitu. Akhirnya dari dulu Instagram gue yang isinya tuh mungkin dari kehidupan pribadi gue, hari-hari kerja gue, terus gue mulai bikin konten-konten parodi yang karakter lain ya, yang apalah tadi Atta Halilintar, Najwa Shihab, terus Disney Princess segala macam, yang akhirnya gue bikin Barbara. Nah ternyata tuh Barbara itu salah satu yang gue pengen seriusin juga, ternyata respon orang-orang tuh antusias banget, kayak ih kesel deh, ih genit banget sih, ih nyebelin gitu kan. Jadi suka di DM gitu, mana Barbaranya. Akhirnya gue coba bikin seriusin dia ya gitu. Ya udah akhirnya gue bikin gue seriusin tuh Barbara, terus gue Barbara terus akhirnya gue mulai mau berpikir bahwa Instagram gue yang lama ini gue ganti aja jadi Barbara. Nah disitulah perjalanan itu gue mulai dengan gue bikin voting sama followers gitu kan, kalian tim Yasmin atau tim Barbara gitu, dengan gue juga niat tuh bikin kayak photoshoot video gitu yang berdampingan. Dari fotonya berdampingan, terus kayak gue bikin dance battle gitu, Yasmin sama Barbara berdampingan kayak gitu. Jadi bener-bener gue mengajak audiens gue menilai ini tuh dua orang berbeda yang lagi berkompetisi, kalian pilih siapa gitu. Ujung-ujungnya Barbara sih yang menang, karena kan Barbara memang lebih secara look lebih stand out, lebih ekstra, dan orang merasa terhibur dari sosok Barbara ini gitu. Oke, jadi menurut lo untuk personal branding yang bagus itu seperti apa? Lo harus tahu karakter diri lo dan kesukaan lo tuh apa. Dulu tuh gue sempet juga mikir ngapain sih capek-capek branding di sosial media gitu. Udahlah jadi orang yang apa adanya aja, ngapain foto pakai diiniin apa, gue sempat menjadi seperti itu gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa dibohongin juga ya, kita tuh dapat kerjaan juga dari sosial media gitu kan. Akhirnya dan dengan tadi gue juga sambil kuliah gue juga ngebuka apa ya istilahnya, gue mengenali diri gue lagi, gue ingat-ingat lagi kebiasaan gue apa, kelebihan gue apa, kekurangan apa. Dan di situ gue akhirnya mulai ngelisting, oh ternyata kelebihan gue ini dan gue harus tonjolin ini gitu. Jadi menurut gue personal branding yang baik adalah ketika lo sudah tahu diri lo itu bisanya apa, kelebihannya apa, dan lo berusaha untuk mengembangkan itu terus sampai orang tuh, oh si Yasmin yang ini, oh si Hari yang ini gitu. Jadinya orang kalau udah bikin suatu project, oh ini
ini cocoknya ke Yasmin nih, ini cocoknya ke Barbara nih, ini cocok. Jadi kita juga jadi lebih mudah untuk membuka rezeki dan kesempatan gitu kan. Karena personal branding itu gitu. Benar. By the way, lu besar di mana sih? Di Jakarta. Lu besar di sini, orang tua semua asli sini? Ya orang tua gue itu satu dari Lampung, satu lagi dari Makassar. Oh iya, dari Makassar. Tapi akhirnya udah besarnya di Jakarta. Gitu. Oh, gue orang Makassar by the way. Oh iya. Tapi gue nggak bisa bahasa Makassar. Jimmy. Kareba kayak gitu. Itu gue bisa bahasa Makassar ya. Asli Makassar atau Bugis? Bugis. Tahu Bugis mana nggak? Gak tau gue dah. Gak tau ya. Udah nggak pernah. Pernah gue dulu waktu gue kerja di TV, gue dinas di Makassar tuh 4 bulan. Oh iya. Terus ya udah, gue nggak pernah pulang kampung sebelumnya sebelum akhirnya itu. Pulang kampung karena kerjaan iya, ya. Kayak gitu. Oh oke. Terus kalau tongkrongan lu? Tongkrongan gue, ya ke mall. SMA lu di mana emang? SMA gue dulu sempat di SMA 3 Jakarta. Ya Setiabudi. Terus gue pindah ke BM 400 di daerah Pondok Indah. Dulu gue dulu besarnya di situ-situ aja. Gue tuh SD di Cipete, TK di Trogong. Terus gue sekalinya SMP di Pondok Indah, sekalinya gue SMA milih ke pusat dikit, gue kayak homesick gitu. Emang dulu gue masih manja banget sih, kayak jauh apa segala macam. Terus kayak berapa bulan gue udah diterima di 3, gue malah pindah ke BM di Pondok Indah yang wilayahnya deket-deket sama teman-teman, dan rumah gue juga kan daerah-daerah selatan gitu. Jadinya ya udah deh, ya gue di situ-situ aja. Tapi akhirnya pas gue mulai kerja segala macam, gue kerja di Jakarta Barat pernah, Jakarta Timur pernah, Jakarta Pusat nih sekarang. Gitu deh. Kan sekarang kan lagi banyak tuh yang lagi viral, anak Jaksel banget nih istilahnya, anak Jakut banget nih, anak Jakbar banget nih istilahnya gitu loh. Tapi menurut lu dengan fenomena seperti itu, lu lihat pandangnya nih sebagai personal brandingan ya. Sebagai personal branding, pandangan lu tentang culture yang sekarang lagi dibentuk di sosial media nih. Itu kan sebenarnya kita bicara tentang pembentukan culture ya. Culture Jaksel dengan culture Barat itu beda jauh sebenarnya. Kayak misalnya kayak gitu loh. Sedangkan lu sebenarnya yang udah dari kecil nih tinggalnya di Jaksel, apakah emang seperti itu? Misalnya agak ke barat-baratannya pakai which is literally apalah segala macam, tapi kalau saat kita ke barat itu kayak enggak gitu loh. Ini beda nih. Tapi sebenarnya enggak sih. Menurut gua sesuatu yang dibahas dan akhirnya menjadi bahan omongan orang itu akan secara otomatis pasti akan terlihat berlebihan gitu. Iya, pasti. Apapun itu ya. Ya emang ada beberapa teman-teman yang dari kuliahnya di luar negeri terus balik-balik ke Jakarta, emang ada kayak gitu, tapi kan bukan berarti mereka sok-sokan. Karena memang namanya emang dari sananya. Iya, orang gua aja waktu di Makassar waktu itu balik ke Jakarta rada-rada jadi agak Makassar gitu. Ya apalagi mereka gitu. Gue cuma 4 bener. bulan loh. Mereka kuliah ada setahun, 2 tahun, bahkan kalau yang S1 kan bisa 3-4 tahun kan. Ya, jadi menurut gue ketika dia balik dan tiba-tiba which is literally in my opinion apa segala macam keluar, ya menurut gue hal yang wajar sih. Bukan sesuatu yang kayak ini gue keren loh, gue dari luar negeri. Bukan sesuatu yang seperti itu gitu. Iya benar banget sih. Karena sebenarnya kalau tapi emang berasa banget sih vibe-nya. Kalau misalnya lu main di Jakarta Selatan terus lu main tiba-tiba di PIK nih. Tuh vibe-nya kayak beda banget gitu loh, tapi gak tahu kenapa deh. Ya culture lah itu lagi kan. Iya itu sih. Tapi itu sebenarnya culture itu bentuk pada saat di sosial media doang gak sih? Gak tahu deh. Semenjak gak ada sosial dulu ya. Iya, mungkin gak ada sosial media gak kayak gitu loh. Karena terekspos tadi kan. Iya benar, kayak expose itu. Terekspos, jadi akhirnya banyak orang yang mungkin melihat itu dari konteks sosial media aja, sebenarnya dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan akhirnya malah jadi lelucon gitu. Ya sih, jadi kayak anak Jaksel nih begini, anak Jakut begini gitu. Ya mungkin ada benernya, tapi kan nggak gitu-gitu amat juga kali gitu. Iya bener sih. Tapi siapa tahu lu pengen bikin Barbara anak-anak Jaksel, Barbara anak-anak PIK gitu. Oh iya. Kayak seru gitu loh. Lucu juga sih. Barbara begitu di PIK, ini nih karakternya. Sebenarnya tuh gue Barbara tuh gue agak mocking suatu personality ya di. Gue nggak tahu ini di Jaksel doang atau di mana-mana ada. Jadi gue tuh dulu pernah, kan suaranya Barbara kan kayak lenje gitu kan, kayak gitu-gitu. Gue tuh pernah dulu ngedenger orang, kenapa sih cewek ngomongnya kayak begini gitu. Kayak ngomong
apa ya, nggak jelas gitu. Lagi ngapain kamu ya gitu kan, Barbara kan kayak gitu suaranya. Akhirnya gue bikin Barbara nih ngikutin nih orang gitu, yang kadang-kadang suara cempreng lenje, yang kadang-kadang emang jadi bahan lelucon kita juga gitu. Akhirnya ya akhirnya ya karena udah kebentuk Barbara ini, terus si orang-orang yang terdekat gue dan orang yang tahu akan lelucon itu, ih si Yasmin ya nyebelin banget sih dia pakai logat-logat orang cewek-cewek kayak gitu. Tapi itu hal menarik sih kayaknya. Kalau misalnya lu bikin kayak Barbara kalau main di Jaksel, Barbara kalau main ke Pik, misalnya Barbara kalau main di Kelapa Gading. Citayam Fashion Week juga. Tapi Citayam Fashion Week gimana sih kabarnya sekarang ya? Kayaknya udah nggak ada loh. Masih ada katanya, cuma mungkin udah beritanya udah ketutup kali. Katanya pada kumpul ke Pik lagi gitu. Oh iya. Sempat baca di Instagram gitu loh, kayak si Bonge sama si Jay pada pindah transmigrasi transmigrasi ke Pik gitu, tapi nggak tahu ada benar atau enggak, itu gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Tapi itu salah satu fenomena, tapi cepat banget sih. Tapi katanya mereka tuh nongkrong di situ bukan ujuk-ujuk tiba-tiba viral loh. Iya. Jadi gue waktu itu ngobrol sama temen gue, katanya ya kantor dia deket-deket situ lah, dari tahun 2017 apa 2018 gitu. Emang udah banyak yang nongkrong. Tapi nongkrongnya kayaknya bukan anak Citayam nggak sih, atau emang dari anak Citayam? Iya, emang karena ada stasiun Duku Atas. Iya, Duku Atas itu kan yang dari Bekasi, dari mana ngepulnya di situ. Akhirnya ya udah nongkrong. Jadi banyak Starling ya gitu-gitu kan. Kalau Starling ya, karena kalau di CBD kan daerah Sudirman lah ya, kan biasanya kan di depannya efek Sudirman tuh biasa kalau malam-malam nongkrong sama anak motor. Biasanya kalau kita lewat malam-malam tuh kan biasanya pada nongkrong situ lah ya, sepanjang jalan Sudirman tuh sama Starlingnya. Cuman pas ada fenomena si Citayam Fashion Week gitu, jadinya kayak oke, kayak di Jepang nih kan misalnya. Iya, jadi Harajuku kayak gitu-gitu sih. Menarik sih sebenarnya. Tapi itu menarik sih kalau misalnya lu bikin Barbara versi anak selatan. Sih, itu kayaknya iya lucu sih. Kayaknya lucu aja sih. Thank you idenya. Oke. Sebenarnya seberapa berfungsi sih dalam hidup itu sebenarnya personal branding sebenarnya. Buat orang-orang mungkin yang belum tahu tentang personal branding misalnya. Sepenting apa sih personal branding dalam hidup lo misalnya? Sepenting itu apa ya? Bisa jadi ladang mata pencarian karena lo menseriuskan personal branding lo gitu. Memang capek ya bikin personal branding dan butuh waktu juga gitu. Gue pun juga masih berproses, bukan yang ujuk-ujuk wah udah jadi banget nih. Ini kan sekarang juga masih berproses. Masih berproses pasti, dan itu akan terus berproses. Berproses pasti gitu. Tapi ya gue udah ngerasain ketika gue serius membuat personal branding ini ya rezeki itu lagi, ada aja kerjaan, ada aja kesempatan lain dari mana, salah satunya podcast ini juga. Entah dari mana karena pun tiba-tiba kalau gue nggak ngebentuk personal branding gitu, mana ada yang tahu sih kalau gue nih ada Barbara ini gitu. Mana ada gitu. Mana ada callingan gitu. Simple as that sih, untuk berusaha untuk muncul ke permukaan kita juga harus serius benar-benar nge-branding diri kita gitu. Gimana kita mau dilihat sama orang, sesuai nggak nih apa yang mau kita sampein sama apa yang orang tangkep, sesuai atau enggak gitu. Benar. Oke, jadi pandangan lu nih sebagai sosok Yasmin ya terhadap orang yang belum memiliki personal branding, apakah itu harus memiliki personal branding atau sebenarnya lu nggak perlu sebenarnya memiliki personal branding, tergantung lu aja sebenarnya, atau gimana? Ya, menurut lu penting gak sih? Ya penting kalau memang dia mau berkarir. Menurut gue penting sih segala. Gak mesti harus berkarir gitu gak sih? Gak mesti kayak serta-merta lu tuh berkarir di dunia entertainment atau di dunia media. Kayaknya perlu deh. Karena kan semua orang udah lihat sosial media sekarang. Ya kan? Ya mau lo itu scientist kayak lo mau IT, programmer, kalau misalkan orang notice lo sering posting kayak gitu, ketika mereka ada kebutuhan, kayak gue butuh orang IT nih, apa komputer gue, jaringan gue, apa segala macam, kan langsung diinget tuh, kayaknya si ini sering posting deh, bisa jadi kesempatan kerja gitu-gitu kan. Jadi iya sih, tadinya gue malah mikir kalau cuma ini ya, cuma di dunia media atau dunia kreatif dan semacamnya gitu, tapi ternyata enggak sih. Semua orang sekarang bisa mempromosikan dirinya melalui konten.
ya dokter, sekarang banyak loh dokter yang juga TikToker, ya nggak sih? Oke. Untuk Iya ngasih sih. edukasi kayak gitu-gitu. Iya sih, tapi boleh jujur nih, contoh kayak gue aja. Gue tuh enak banget main sosial media. Oke. Gue udah gak main Instagram, akun gue nggak ada. Apapun itu sosial media apapun itu, benar-benar enak banget gitu loh, kayak capek gitu loh lihat ya kayak. Iya, iya. Gue mungkin kalau ditanya satu dunia yang pengen lo hilangin itu, gue pasti bakal jawab sosial media. Oke. Itu paling pertama kayak. Oke, gue nggak minta untuk orang harus sosial medianya dan lain-lain ya. Cuman itu kan rezekinya orang kan ada di sosial media. Cuman kalau kayak macam kayak gue, oke gue sekarang contoh, let's say gue nge-host, otomatis gue pasti nge-present diri gue seperti apa. Tapi gue males main sosial medianya ini sih, gitu loh. Kayak enak aja, kayak enak banyak berita. Yang bikin gue enak itu karena kayak berita-beritanya itu loh, kayak dikit-dikit bikin panik, dikit-dikit ini, dikit-dikit bikin paham. overthinking apa segala macam. Sedangkan gue gue fokus berkarir, gue pulang gue pengen istirahat. Gue nggak mau buka Instagram, gue nggak mau buka TikTok, gue nggak mau buka sosial media lah intinya kayak gitu-gituan. Tapi kayak capek aja sih sebenarnya. Itu sih yang bikin gue kayak itu. Jadi tapi walaupun lu nggak punya sosial media, personal brand itu nggak mesti harus lu di depan sosial media. Di kehidupan lu sehari-hari pun personal brand itu sebenarnya butuh. Iya, bener. Apalagi attitude. Iya. Cuma nggak bisa dipungkiri hadirnya sosial media bisa lebih Ngebentuk. mempermudah. Ngebentuk itu juga Ya sih. itu ngebentuk dan mempermudah juga. Jadi ya gimana? Konsumsi sosial media juga Tinggi banget. Tinggi banget kan? Tinggi banget. Kayak Apalagi kan gitu. kalau kita kan biasa kita di agensi ini Balkat handle-nya sosial media terus gitu-gitu. Ya mumet lah kepala. Gila lu di kantor udah menulis sosial media, pulang ya masih mau liatin sosial media, asli itu mumet banget sih. Mumet banget mikirin konten sih. Nah, itu cara lu mikirin konten itu gimana kalau lu pribadi? Gue jujur juga belum yang kayak setiap hari banget posting ya. Tapi gue usahain banget setidaknya seminggu sekali gue tetap posting gitu kan. Biar ada aja nih gitu kan, biar audiens gue nggak lupa sama gue gitu. Jadi gue justru orang yang nggak ngikutin banget tren. Sih. Okay. Jadi sesekali oke, tapi gue punya kayak selera gue sendiri untuk gue bikin konten gitu. Jadi ya mungkin itu ada plus minusnya ya. Mungkin minusnya lo jadi agak lambat pergerakannya, untuk chance lo untuk viral gitu mungkin lebih rendah gitu dibandingin orang yang ini ada yang FYP langsung buat gitu. Tapi gue mencoba untuk mengcombine itu sih untuk di kemudian hari ya. Kayak nggak bisa dipungkirin kan, demografi kita di Indonesia kan yang menengah ke bawah itu lebih banyak dibandingkan yang menengah ke atas. Yang menengah ke bawah itu memang sukanya yang ngetren-ngetren, yang mungkin receh-receh, yang apa segala macam, yang walaupun gue kurang suka tapi gue rasa gue harus menyentuh itu juga gitu biar naiknya gue juga lebih cepat kayak gitu. Ya mungkin ya harus diimbangin lah mana yang selera gue, misalkan ya 50%, yang itu 50% mungkin nanti ke depannya. Karena kalau sekarang mungkin perbandingannya masih 70 yang gue, 30 yang Barbara ini. Bukan Barbara, yang viral ini. Yang viral-viral receh gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang lu kejar itu sebenarnya apa ya? Yang gue kejar. Kalau misalnya lu mikirnya seperti itu tuh. Karena kalau misalnya orang mikirin konten ya, pasti tuh bakal ngajarin awareness. Dari awareness itu gue bakal ngelihat konsiderasi gue kemana nih. Apakah gue mau bikin sebuah program kah, atau gue mau target itu ya kita bicara konvensi pasti bakal masuk ke program TV lah, atau ke program radio lah. Jadi sebenarnya yang gue pengen nanyain itu, jadi lu dengan membuat sosok Yasmin dan Barbara ini, dua sosok yang boleh dilihat lumayan berbeda ya. Yang lu kejar itu apa? Yang pertama kalau dari Barbara yang gue kejar adalah gue suka menghibur orang. Gue pengen orang ketawa nih gara-gara Barbara. Gue pengen Barbara tuh jadi penyejuk dan apa ya, gemes ketawa nih kalau mau ngeliat Barbara gitu. Itu satu. Terus sama memang gue alhamdulillah gue dikasih talenta gitu sama Tuhan kan, bisa acting, bisa menghibur orang gitu ya. Gue
gue nggak inilah ya, nggak muna. Gue pengen juga dikenal dengan karya gue, dengan talenta gue ini gitu. Misalkan nanti suatu saat gue bisa, alhamdulillah bisa main film, bisa jadi host, jadi Barbara atau jadi karakter lainnya gitu kan. Gue juga mengejar lah untuk mencapai Ke tahap itu. ke permukaan itu, dikenal gitu. Sama sekarang yang gue kejar juga dari sisi Yasminnya, karena mungkin Barbara ini belum rame-rame banget, ya gue juga kan Yasmin juga punya ability di dunia public speaking dan dunia profesional ya gitu ya. Gue bisa cari pekerjaan yang relate sama kerjaan gue dulu, kayak misalkan pelatih public speaking, terus sekarang kan juga gue ngajar jadi dosen, itu kan juga skill seriusnya itu kan juga keluar di situ gitu. Atau apapun itulah yang bisa, siapa sih orang yang nggak pengen cari duit dengan keran yang banyak gitu kan. Apalagi kemarin di pandemi, ketika misalkan kerjaan satu lo di lay off, kalau lo nggak punya ability lain, lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Di sini gue juga tersadarkan gitu ya, kita tuh harus punya beberapa skill biar kita kalau misalnya di sininya lagi turun, di sini kita bisa naik. Gitu pun juga sebaliknya gitu sih. Yang gue kejar. Menarik sih. Jadi lu punya sosial media apa aja nih? Sosial media gue yang aktif sih Instagram yang paling aktif, sama TikTok gue lagi berusaha ngembangin. Cuma kalau TikTok gue pakai namanya Barbara. Kalau Instagram gue tadinya Yasmin tuh, tapi baru-baru ini banget gue ganti jadi Barbara, terus Yasmin gue ada akun sendiri. Gue bikin lagi dan followersnya masih rendah sih gitu. Jadi ya sekarang gue ya berusaha untuk nge-build awareness aja dulu tentang engagement itu semuanya. Engagement segala macam. Ya kita nggak tahu kapan akan bisa besar kayak gitu kan. Ya usaha aja terus gitu. Gue mungkin mau minta tips dari lo nih untuk membuat sebuah personal branding itu seperti apa. Siapa tahu dari orang yang dengar ini atau yang nonton ini, dia mungkin masih bingung dengan personal brandingnya dia. Dia misalnya mau jadi apa segala macam. Lo ada tips-tips gitu gak? Mencoba berbagai macam hal baru itu, dan kenalin sih apa yang membuat lo terbakar gitu, apa sih passionnya tuh apa, nemuin passionnya di mana gitu kan. Kita juga zaman kita baru lulus kuliah kayak gitu kan, kita kerja apa ya segala macam gitu. Ya itu sih waktu untuk mengenali diri, apa kesukaan, apa kelebihan, apa kekurangan, dan mencoba berbagai hal baru. Karena memang yang akhirnya nih contoh yang diri gue sendiri ya, Yasmin Barbara ini terbentuk menjadi sebuah personal branding yang dualisme ini kan karena gue juga nyoba untuk menjadi wartawan, untuk menjadi reporter TV gitu kan. Dulu gue sebagai lulusan anak seni, anak teater, gue kurang kepikiran lah untuk kerja di TV gitu. Gue pengen main teater, pengennya main film gitu kan. Tapi ternyata dengan gue mencoba hal baru itu tadi, terbentuklah personal branding yang sekarang yang gue syukuri banget gitu. Dengan dua itu kan gue jadi, tadi yang gue ceritain, gue bisa ambil job dari dua sisi itu gitu. Jadi ya mencoba hal baru itu sangat disarankan lah untuk kita gali-gali potensi kita sendiri gitu. Sampai akhirnya menemukan, oh ini gue nih kayaknya, gue kayak mau nge-branding diri gue kayak gini gitu. Dan lu suka akan hal ini semua yang sekarang terjadi? Suka ya? Menarik banget sih sebenarnya. Gue penasaran sih sebenarnya dengan suka dukanya si Barbara ini, ada gak sih? Ada. Awal-awal banget pasti ada suka dukanya. Tapi awal-awal itu pasti kayak struggle gitu loh. Iya, sampai sekarang juga masih struggle sih gue. Iya? Suka dukanya itu kayak sukanya dulu ya, apa dukanya dulu ya? Sukanya dulu deh. Sukanya jelas melalui Barbara ini kesempatan untuk jadi stand out lebih besar dibandingin gue diem aja nih gitu. Barbara nih membuat gue jadi lebih dilihat gitu. Ini lucu nih apa nih gitu. Terus menghibur orang itu gue senang banget ketika orang tuh terhibur ngelihat Barbara. Terus ya banyak job, tawaran mulai berdatangan. Follow lah pasti, itu pasti bakal ikut lah. Sama kalau dukanya itu mungkin ada lah, tapi nggak penting-penting banget sih sebenarnya. Ada suara sumbang dari beberapa
kalangan gitu kayak udah jadi news anchor malahan tiba-tiba jadi begini gitu kan. Oh, nggak usah dipikirin. Kayak gitu, kayak Oke. ada yang tapi selama itu nggak keluar dari mulut keluarga gue ya, atau mungkin nanti pasangan gue gitu, gue akan bodo amat sih gitu, karena gue tahu apa yang gue mau dan apa yang gue capai nih targetnya tuh udah, oh ini jalannya ke sini, jalannya ke sini gitu. Jadi walaupun ada orang yang bilang, oh ngapain sih kayak gitu lo kayak apa gila apa, gue cuma mengasumsikan dia nggak ngerti seni dan dia juga belum ngerti apa itu persona dan personal branding. Benar. Gitu. Benar banget. By the way, ngomong-ngomong soal keluarga ya, tanggapan orang tua lu pada saat tahu lu jadi Barbara pertama kali gimana tuh? Gue penasaran aja sih. Kalau nyokap gue dia suka. Oh iya? Iya, nyokap gue, tapi ini juga proses ya Iya, sampai pasti. ke sini gitu. Karena dulu waktu gue memilih jurusan performing arts itu, nyokap tuh rada bilang, udah kalau kayak gitu-gitu jadi hobi aja gitu. Kamu apa kek ambil jurusannya yang serius dikit lah gitu. Tapi gue akhirnya berhasil meyakinkan nyokap sih kalau gue bisa lah cari duit dari situ gitu. Toh juga ketika lulus kan nggak serta-merta harus di dunia itu terus gitu. Bener. Kan. Jadi awal-awal ada pergolakan itu dari nyokap, tapi emang nggak gontok-gontokan banget, enggak. Cuma ada sentilan sedikit. Tapi ketika gue udah mulai grow, udah mulai bikin-bikin dan responnya juga positif, dan nyokap gue juga akhirnya ketawa-ketawa juga ngelihatnya, akhirnya juga jadi dukung gitu. Jadi sekarang seringnya didoain, semoga anak mami nih gini-gini. Ya Allah, pokoknya malah jadi ngedoain terus kayak gitu. Ya udah mam doain ya mami. Yang penting nyokap gue, kakak gue, saudara-saudara itu pada dukung ya. Kalau orang lain berusaha untuk let me down gitu istilahnya, ya nggak usah gue dengerin gitu. Nah, karena gue juga sebenarnya tuh waktu di awal-awal kan gue kan sebelum ambil kuliah desain, orang tua itu sangat nggak setuju. Iya. Pengennya anaknya masuk tentara. PNS. Bokap tuh, bokapnya tuh pengen masuk kabri, terus ibu pengennya masuk kedokteran gitu sebenarnya. Tapi dalam diri gue tuh kayak anjing ini bukan gue, ini bukan gue, gitu ini bukan gue, please lah apa segala macam. Tapi dengan keyakinan yang tinggi, ya akhirnya sampai sekarang bisa sih mereka udah terima gitu sih. Dan itu benar-benar kita harus proof aja sih. Kalau kita udah proof ke dia kayak oke, dia pasti bakal support sih. Dan ini mungkin buat orang-orang yang mungkin yang mendengar ini, lakuin aja gak sih? Lakuin aja sih apa yang lu percaya gitu loh. Kayak ngapain mikirin kata-kata orang. Kalau lu percayakan hal itu ya lakuin gitu. Selagi itu benar semuanya. Yang penting bukan kriminal. Iya, yang penting bukan kriminal. Dan kalau lu suka sesuatu, lu tinggal yakinin lah orang tua lu. Pasti orang tua kalau ngeliat kita gigih juga pasti kayak akhirnya lulu juga, oh ini emang ini gue ya, nih gitu. Apalagi kalau menghasilkan. Bener. Apalagi kalau hasilnya dikasih ke orang tua kayak gitu. kayak Kan, bangga pasti appreciate gitu loh sendiri. Iya, Ya sama sih kayak waktu gue pertama kali dapat gaji tuh langsung kayak ini mah gaji pertama gitu loh, kayak wah seriusan gini, kok lu enggak udah cukup kok gini-gini kan. Kayak oke, dan itu kayak ada rasa bangga tersendiri gitu loh dalam hati kayak oke, akhirnya orang tua gue bisa lulus nih, dan ya so far dia restuin sampai sekarang. Iya bener. Syukurnya sih kayak gitu sih. Wah, tunggu dulu nih. Ini siapa nih? Siapa dong kalau bukan Barbara? Oke. Apa kabar? Baik. Senang banget lu Barbara ada di sini, building better brands. Asli gue kaget banget sih. Oh kenapa Lu kaget? cari siapa di sini? Cari siapa? Cari siapa? Mana Yasmin? Siapa dia? Oh, oke. Siapa Yasmin? Beda orang ya. Nggak kenal ya. Enggak kenal ya. Barbara lebih cantik kan? Lebih menyenangkan. Jauh. Barbara bisa bikin kalian semua happy di sini. Jadi apa? Mau nanya apa sama Barbara? Gue mau nanya nih satu hal. Apa tuh ya? Barbara, lu happy gak sih jadi Barbara? Oh sangat happy. Ah. Melihat kalian semua happy, Barbara jadi tambah happy. Oke, buat orang-orang mungkin yang cuma dengerin audio ini ya, buat dengerin audio aja pengen lihat lu sebagai langsung gitu loh, sosok Barbara. Gitu. Sebenarnya seperti apa? Pokoknya lihat Pribadinya aja gimana? di Instagramnya @barbara.zie. .zie. Yes. Nanti tulis ini ya, editor tolong, editor tolong di sini tulis Barbara.zie. TikToknya? TikToknya juga sama. TikToknya juga sama.
Oke, TikToknya sama juga barbara.zie. Jadi buat orang-orang yang penasaran dengan Barbara yang tadi dengerin suaranya doang nih, daripada dengerin suaranya doang, mending lu langsung liatin langsung deh di Instagramnya dia, di TikToknya dia, barbara.zie. Oke? Lu langsung datang aja kayak gitu tuh. Oke, terima kasih. Thank you banget lo Barbara udah sempat mampir ke Oh sini. pasti, Thank you kebanggaan banget. buat Barbara. Suatu kebanggaan juga bagi kami. Oh, sukses Bincang selalu ya, Bakat, bincang iya. bakat, sukses selalu Thank you. dan semakin mendunia. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup closement state hari ini. Kita closing buat para pendengar dan para penonton yang udah nonton Bincang Bakat. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di follow Mbak Barbaranya. Panggilnya Mbak atau Sis nih? Panggil aja Barbara. Barbara. Masih muda belia loh. Oke, masih muda. Oke. Pokoknya jangan lupa follow barbara.j di TikTok dan Instagram. Oke? Bye semuanya. Thank you. Bye.